Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fadila, NIM 105190256. Saya berasal dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum. Namun, sebelum kita masuk ke materinya, silakan melihat CV saya sebagai berikut. Ya, terima kasih telah melihat CV saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi, yaitu mengenai sumber-sumber hukum. Sumber hukum itu secara umum terbagi menjadi dua, sumber hukum formil dan sumber hukum material. Langsung saja kita masuk ke slide pertama. Baik, jika kita melihat ke slide yang pertama, yaitu tentang pengertian sumber hukum menurut Rahman Amin, bahwasanya sumber hukum yaitu segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan-aturan hukum, tempat ditemukannya aturan-aturan. Sumber inilah yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Artinya bahwa sumber hukum itu digali dari aturan-aturan yang ada atau undang-undang. Jika kita melihat dari pengertian di atas, maka kita dapat simpulkan segala sesuatu yang dibentuk menurut sumber hukum itu akan menimbulkan aturan-aturan. Aturan-aturan inilah yang akan nantinya bersifat memaksa. Baik, jika kita melihat tadi ke slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian sumber hukum, kita lanjut ke slide yang kedua. Kita akan lihat di samping bahwasanya secara umum sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material. Untuk sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum. Sedangkan sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Bahwa artinya apa? Ketika kita melihat sumber hukum material adalah sumber hukum yang digali dari nilai-nilai, ada adat istiadat. Contohnya kalau dalam negara kita Indonesia itu Pancasila. Setelah itu pengertian dari hukum formil tadi adalah bentuk. Bentuknya apa? Seperti undang-undang. Undang-undang itu digali dari mana? Undang-undang itu pastinya digali dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, terus dirumuskan. Ya, jadi hukum formil adalah bentuk atau produk dari hukum material itu sendiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum formil dan hukum material. Macam-macam sumber hukum. 1. Sumber hukum material. 2. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal terdiri dari undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan doktrin. Satu, sumber hukum material. Hukum material atau material menerangkan tentang perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa saja yang dapat dijatuhi. Hukum material menentukan isi suatu perjanjian, suatu perhubungan, perintah atau suatu perbuatan menjadi dalam pengertian hukum material. Perhatiannya ditunjukkan kepada isi peraturan, tidak boleh mencuri dan sebagainya. 2. Sumber hukum formal. Sumber hukum formal berkaitan dengan masalah atau persoalan di manakah kita bisa mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Adapun sumber-sumber hukum formal yaitu sebagai berikut. A. Undang-undang. Hukum yang berbentuk undang-undang yaitu hukum tertulis yang merupakan produk legislatif perundang-undangan
yakni hasil kerjasama antara pemerintah dengan parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat. B. Kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila dalam kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat dan kebiasaan selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasa sebagai pelanggaran perasaan hukum, maka dengan demikian timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. C. Jurisprudensi atau keputusan pengadilan. Jurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. D. Traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian internasional yaitu persetujuan oleh Indonesia yang diadakan dengan negara-negara lain di mana Indonesia telah mengikat diri untuk menerima hak-hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang diadakan itu. E. Doktrin atau pendapat ahli hukum. Menurut para ahli, doktrin adalah sebuah ajaran dalam ilmu atau bidang tertentu yang diterapkan sedemikian rupa oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain dengan sebuah tujuan tertentu yang sangat spesifik. Doktrin hukum yaitu pemikiran para sarjana hukum yang berkaitan dengan hukum itu sendiri yang dapat dituangkan dalam forum penelitian, buku, seminar, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan singkat saya mengenai sumber-sumber hukum di Indonesia. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya banyak terdapat kekurangan. Kekurangan itu hanyalah milik kita manusia dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.